Cuman ada pengertian yang gamang, yang rancu akhirnya ketika makna din ini diartikan kepada agama. Nah, secara arti din itu sendiri adalah aturan. Kalau kita artikan ke dalam bahasa Indonesia, din itu artinya aturan. Tapi ketika din ini diartikan agama, nah ini ada kerancuan menurut saya, teman-teman. Karena agama itu sendiri adalah bahasa Sanskerta, yang artinya A itu tidak, gama itu artinya kacau balau. Dan arti agama itu berarti kan tidak kacau balau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Bertemu lagi dengan saya tentunya di channel ini, channel yang membahas tentang kajian spiritual dan hikmah. Khusus di malam ini kita berjumpa, kita berdiskusi kembali tentunya dalam kajian spiritual dan hikmah. Semoga kita semua dalam keadaan istiqomah dalam mempertahankan keimanan dan juga ketauhidan. Sadar tidak disadari bahwa perjalanan kita secara esensinya, secara intinya di dunia ini adalah untuk mempertahankan komitmen kita kepada Yang Maha Kuasa tentang ketauhidan itu, tentang tiada Tuhan selain Allah. Itulah sejatinya makna dari penyaksian sendiri tentang syahadat. Nah, untuk di momen kali ini kita akan membahas tentang esensi dari agama itu sendiri. Apa sih sebenarnya itu agama? Secara dasar kita akan membahas terlebih dahulu tentang apa itu agama. Agama sebenarnya itu adalah bahasa Sanskerta yang kita dengar pada saat tentang agama. Karena kalau di dalam bahasa Arab itu kita tidak akan menemukan namanya agama. Karena dalam bahasa Arab itu artinya din, dinullah. Berarti kita kan menyebutnya agama Allah. Dinul Islam, berarti agama Islam. Cuman ada pengertian yang gamang, yang rancu akhirnya ketika makna din ini diartikan kepada agama. Nah, secara arti din itu sendiri adalah aturan. Kalau kita artikan ke dalam bahasa Indonesia, din itu artinya aturan. Tapi ketika din ini diartikan agama, nah ini ada kerancuan menurut saya, teman-teman. Karena agama itu sendiri adalah bahasa Sanskerta, yang artinya A itu tidak, gama itu artinya kacau balau. Dan arti agama itu berarti kan tidak kacau balau. Bisa diartikan juga artinya, makna dari tidak kacau balau itu kan artinya bisa selamat, bisa damai, bisa sejahtera, bisa bahagia, kan ini itu agama itu. Tetapi kalau esensi dari bahasa Arab tentang din, ya agama itu adalah aturan. Perlukah kita agama? Perlukah kita din? Perlukah kita aturan? Agama itu menurut saya tidak perlu bagi orang yang sudah teratur. Aturan itu tidak perlu bagi orang yang sudah teratur. Agama itu perlu bagi mereka yang belum teratur. Aturan itu perlu bagi mereka yang belum teratur. Ketika mereka sudah teratur, ya bukan lagi tentang peraturan, karena mereka sudah teratur. Dan esensinya agama itu sendiri adalah untuk mengatur kita, untuk mengatur siapa-siapa yang belum teratur agar terarah jalannya. Nah, yang jadi pertanyaan, aturan yang seperti apa yang membawa pada keselamatan? Karena kalau kita melihat dari segi aturan ini kan banyak. Baik itu secara aturan formal, aturan adat istiadat, aturan budaya,
aturan yang disepakati ataupun aturan yang tidak disepakati, banyak sekali aturan. Yang poinnya aturan itu pasti ada satu tujuan. Tujuan terhadap aturan itu sendiri dibuat untuk apa. Nah, untuk di momen kali ini kita akan membicarakan tentang aturan yang membawa pada keselamatan, atau yang sering kita sebut dengan agama, yang tidak kacau balau. Intinya itu, ketika kita menjalankan hidup, ada satu keinginan umum manusia di belahan bumi manapun. Kita ingin meraih yang namanya kebahagiaan, keselamatan lah, intinya itu kan. Nah, cuman kunci dari keselamatan itu sendiri apa? Itu kan, alamatus saadahnya seperti apa? Nah, ketika memang menyadari bahwa diri kita ini belum teratur, maka agama itu sangat penting. Untuk apa? Untuk diri kita menjadi teratur dan terarah. Ketika kita buka tentang agama itu artinya tidak, agama itu kacau balau, intinya kan itu suatu esensi siapa yang masuk ke dalam agama untuk mencapai posisi kebahagiaan agar hidup dia tidak kacau balau. Nah, fokus kita di saat ini kan banyak aturan, tapi kita akan lebih membahas pada aturan tentang keselamatan. Din, aturan, dinul Islam. Nah, di sini perlu juga kita bahas bahwa dinul Islam itu adalah aturan. Islam itu artinya yang kita pahami apa? Sebagai orang Islam yang mengaku kita Islam dari lahir, apa arti dari Islam itu sendiri? Ya, kita sering membahas apa itu Islam. Ya, Islam agama. Apa itu agama? Ya, agama ya ke Islam, agama Kristen ini ya. Nah, kalau begitu kita gak bisa menemukan jawaban untuk kita berpikir, untuk bisa menemukan esensi. Kan gitu teman-teman. Nah, ketika ditanya apa itu agama, apa itu din, nah din itu aturan. Apa itu Islam? Nah, ini pertanyaan dasar nih buat kita semua, buat yang mengaku beragama Islam. Apa itu Islam? Kan itu. Nah, di sini saya coba jelaskan, berbagi lah intinya, tidak untuk saling menggurui ya, tapi untuk saling mengingatkan. Nah, Islam itu secara bahasa itu kan diambil dari kalimat salama, yang bisa diartikan tentang selamat lah intinya gitu, tentang keselamatan. Nah, artinya ketika kita berbicara tentang dinul Islam, ini bisa diartikan aturan yang membawa kita pada keselamatan. Aturan Islam adalah aturan yang di dalamnya jalan adalah petunjuk untuk kita menuju pada keselamatan. Aturan ini ditawarkan oleh Yang Maha Kuasa langsung melalui utusannya baginda Rasulullah SAW dengan panduannya berupa Quran, dan sosok hidup dari Quran sendiri adalah baginda Rasul sebagai suri tauladan yang menjalankan aturan itu, yang dia sukses, yang beliau berhasil mencapai keselamatan dunia dan akhirat. Dan aturan ini akhirnya disuguhkan, ditawarkan kepada umat-umatnya, maukah kan mengikuti aturan ini, yang aturan di mana aturan ini membawakan kita kepada pintu keselamatan di dunia wal akhirat. Kembali ke teman-teman, apa sih yang terkandung di dalam dinul Islam? Ini yang akan kita kaji. Keselamatan seperti apa sih yang ditawarkan? Jalannya seperti apa sih di dalam agama ini yang ditawarkan sehingga bisa sebutkan bahwa agama ini membawa kita pada keselamatan? Ada salah satu keterangan di dalam Al-Quran bahwa inna dina indallahil Islam. Kurang lebihnya seperti itu, teman. Mungkin sebagian teman-teman mengartikan bahwa agama yang diterima, diridhoi di sisi Allah adalah Islam. Boleh dibuka lah Al-Quran secara terjemahnya atau apapun, kurang lebihnya artinya seperti itu. Tapi ketika kita bedah arti per kalimat inna, sesungguhnya din, aturan, indallah, dari Allah, al-Islam adalah selamat. Jadi pengertiannya menurut saya,
kalaupun mau kita artikan tentang kalimat inna dina indallahi Islam, sesungguhnya aturan yang datang dari Allah itulah yang membawa pada keselamatan. Jadi bukan tentang hanya Islam agama yang paling diri, menurut saya bukan seperti itu pengertian secara harfiahnya, tapi aturan yang datang dari Allah adalah membawa pada keselamatan. Nah, kunci untuk kita bisa selamat adalah mengikuti aturan yang datang dari Sang Pencipta. Seperti itu. Inna sesungguhnya din aturan, indallah mungguh Allah atau dari Allah adalah keselamatan. Aturan apa yang Allah berikan, yang datang dari Allah itu aturan seperti apa? Islam ini kan ibaratkan, kalau menurut saya itu, maaf ya kalau mungkin bisa berbeda, Islam ini itu lebih kepada hasil, lebih kepada finishnya, keselamatan. Islam itu keselamatan ujungnya, finishnya, hadiahnya lah bagi siapapun yang menjalankan aturan Allah. Kayak gitu. Jadi Islam itu bukan bentuk secara aturan agamanya, bukan. Islam itu lebih kepada hasil yang diberikan, yang didapat oleh siapapun yang menjalankan aturan Allah. Dan aturan Allah yang seperti apa yang bisa membawa kita pada Islam, pada keselamatan. Inna dina indallahi Islam. Inna sesungguhnya din, aturan yang datang dari Allah adalah membawa kita pada keselamatan. Nah, jadi teman-teman, secara esensinya ketika kita membahas tentang Islam, jangan-jangan sampai saat ini kita pun belum Islam, artinya belum selamat, kan gitu kalau dikaji secara hakikatnya. Karena tadi tentang Islam adalah keselamatan, kalau ditanya secara hakikatnya ya kita belum Islam, kita belum selamat, kita masih dalam proses berjuang menuju Islam, kan kayak gitu teman-teman. Terlepas di dalam KTP kita tertulis Islam ya itu kan secara religi, kan gitu. Beda kita melihat pandangan secara spiritualnya. Kalau Islam dipoinkan sebagai wujud atau hasil dari perjuangan orang yang mengikut aturan Allah, dan sejatinya sampai saat ini secara pribadi pun saya berani mengakui bahwa saya belum Islam, bahwa saya belum selamat, kan gitu teman-teman. Karena esensi dari Islam sendiri adalah keselamatan. Nah, sekarang kita sama-sama berjuang. Berjuang dalam hal apa? Berjuang untuk mengikuti aturan yang datang dari Allah. Nah, ini yang menjadi pertanyaan kita. Aturan yang datang dari Allah itu seperti apa? Kan itu. Agar kita bisa mendapat hadiah yang berupa Islam tadi itu, keselamatan. Bahwa kita bisa selamat di dunia dan di akhirat. Nah, di sini perlu kita kaji mungkin dasar-dasarnya terlebih dahulu ya teman-teman. Untuk kita mengikuti aturan Allah, ada hal yang paling mendasar, yaitu keimanan, yang menjadi salah satu dari 3 unsur yang perlu dipenuhi dalam rukun aturan itu sendiri, dalam rukun agama itu sendiri. Yang pertama, rukun agama itu kan ada 3 ya teman-teman. Yang pertama yaitu rukun iman. Yang kedua rukun Islam, dan yang ketiga itu rukun ihsan. Dan yang ketiga inilah unsur aturan yang memang ditawarkan lah, disuguhkan untuk siapapun yang mau menuju pada Islam, siapapun yang mau menuju pada keselamatan. Tentunya yang paling pertama adalah keimanan. Yang ini menjadi pesan atau perjanjian primordial kita kepada Sang Khalik, untuk keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tahu bahwa rukun iman itu ada 6. Yang pertama iman kepada Allah. Wujudnya apa teman-teman? Nah, ketika kita beriman kepada Allah dalam setiap perjalanan kita di dunia ini, wajib hukumnya kalau kita ingin selamat itu iman kepada Allah dalam hal apapun, dalam
kehidupan kita dalam kondisi apapun. Untuk kita bisa selamat, yaitu kita punya keimanan kepada Allah, iman kepada yang Maha Kuasa, gitu kan. Dan yang kedua, iman kepada para malaikat Allah. Harus kita beriman kepada para malaikat Allah, bahwa kita di sini tidak sendiri, teman-teman. Gitu kan, Allah hadirkan para hamba-hambanya, yaitu para malaikat, yang senantiasa hadir dalam kehidupan kita juga, menjadi saksi kita. Mungkin bisa dikatakan juga menjadi, ya, membantu kita dalam setiap perjalanan. Dan yang ketiga, iman kepada kitab, kepada kalamullah, kepada arahan Allah langsung dalam berupa kalam-kalamnya. Harus beriman pada perintahnya dan juga larangannya yang terkandung dalam kalimat-kalimat Allah dalam bentuk kitab, kan gitu ya teman-teman. Nah, ini kita kaji secara dasar dulu ya. Kalamullah dalam tertulisnya kan seperti itu. Dan selain di situ, iman kepada yang keempat, iman kepada Rasulullah, utusan Allah. Nah, selain Allah merintahkan dalam bentuk kitab, Allah juga memberikan wujud nyatanya, Quran hidupnya, yaitu hamba-hamba Allah, para Rasul Allah yang menjalankan Quran itu sendiri. Jadi selain kita yakin kepada Allah, yakin bahwa ada para malaikat yang kita nggak sendiri lah, intinya gitu dalam berjalan. Yakin juga ada tuntunannya Al-Quran sebagai pedoman kita dalam menjalankan hidup. Yakin juga kepada Rasulnya, sosok yang menjadi contohnya, suri toladannya dalam menjalankan hidup. Aturannya ada gitu kan, dan sosoknya pun dihadirkan, contoh nyatanya dihadirkan. Dan yang kelima, iman kepada hari akhir. Akhir dari perjalanan kita, baik dan buruknya. Saya mengartikan iman kepada hari akhir ini adalah akhir dari perjalanan. Yang namanya siapa yang menanam, nah itu yang menuai. Kan gitu. Hari akhir itu harus kita yakini betul. Siapa yang menanam kebaikan, ya akhirnya baik. Siapa yang menanam keburukan, ya akhirnya buruk. Yakin betul akan hal itu. Gitu kan. Siapa yang udah dari awalnya, kita dari awal perjalanan itu sudah menanam keimanan kepada Allah, yang ujungnya keselamatan, kan gitu. Iman kepada Allah, terus syariat, iman kepada malaikat, iman kepada kita, iman kepada Rasul, dan yakin betul bahwa ujungnya juga pada hari akhir itu kan, siapa yang menanam kebaikan, ya akhirnya kebaikan, kan gitu teman-teman. Dan ada yang keenam yang menjadi penutup nih, iman kepada qada dan qadar, ketentuannya. Apa maksud dari iman dan qada dan qadar ini? Ketentuan baik dan buruk. Contohnya gini lah, kita sudah menjalankan niat yang baik, perjalanannya syariatnya baik, apapun sudah kita laksanakan dalam keadaan yang baik lah. Tapi akhir dari perjalanan itu misalkan tidak baik, gitu kan teman-teman. Kembali kita harus meyakini betul bahwa itu adalah ketentuan. Yang penting kan bukan di sini qada dan qadar itu hak prerogatif. Yang penting kita menjalankan betul yang menjadi konsen kita, dari mulai iman yang nomor satu, iman kepada Allah, sampai iman kepada hari akhir tadi, gitu. Dan di sini qada dan qadar itu lebih kepada sirnya, rahasia Allah. Kayak gitu, ketentuan prerogatif Allah di situ yang menjadi pembeda bahwa Allah yang Maha Kuasa. Agar apa sebenarnya teman-teman? Agar tidak ada kesombongan lah di dalam diri kita. Intinya itu sih menurut saya mah. Agar benar-benar ada pemasrahan total kepada yang Maha Kuasa. Agar ada keyakinan penuh kepada Dia yang Maha Kuasa, yang Maha Baik. Ujiannya di situ, ujian terakhirnya. Ujian tentang ketentuan baik dan buruk itu. Ketentuan qada dan qadar, mampukah kita menerima? Kan itu teman-teman. Harus ujiannya di situ nanti, di iman yang terakhir, di ketentuan baik dan buruk itu.
Kembali ya, semuanya itu adalah jalan untuk menuju kita pada keselamatan. Nah, yang berikutnya yaitu rukun Islam. Apa rukun Islam? Yaitu ada 5. Pertama, syahadat. Itu. Kedua, sholat. 3, zakat. Puasa, haji. Ketika kita bahas secara esensi dari rukun Islam itu sendiri, tentang syahadat, itu penyaksian kepada Yang Maha Kuasa bahwa sejatinya apapun yang dilakukan, kita harus mampu menyaksikan akan adanya Allah dalam kehidupan kita, menyaksikan dalam setiap kejadian, dalam setiap momentum itu tiada yang lain kecuali yang wujud Allah, tiada yang lain, semuanya adalah Allah, kan gitu. Menyaksikan ada Allah hadir dalam setiap kejadian. Maksudnya apa kita menyaksikan Allah hadir dalam setiap kejadian? Kita harus mampu melihat Allah dalam hal apapun, baik jamal dan jalalnya dalam setiap momen. Kayak gitu teman-teman. Kita harus mampu menyaksikan kasih sayang Allah yang wujud, yang nyata dalam setiap kehidupan. Kita harus mampu melihat kasih sayang Allah, baik berupa teguran atau apapun itu dalam setiap kehidupan. Penyaksian. Yang kedua itu adalah apa? Sholat, hubungan. Ketika kita sudah mampu menyaksikan Allah, maka kita harus mampu juga untuk berhubungan dengan Yang Maha Kuasa. Disyariatkan dalam bentuk sholat 5 waktu. Dalam keterangan sholat itu untuk mengingat tuh. Secara hakikatnya bagaimana kita untuk selalu terhubung dengan Yang Maha Kuasa. Itu kunci keselamatannya. Ketika sudah menyaksikan Allah dalam setiap kejadian, dalam setiap kehidupan, kita harus mampu untuk terus menjalin hubungan dengan Yang Maha Kuasa. Itu sholat tadi secara hakikat, secara syariatnya, secara hakikatnya kita berhubungan dengan Yang Maha Kuasa pada saat apapun, kapanpun dan dimanapun. Dan yang ketiga yaitu zakat tadi, mampu kita untuk memberi wanhar, untuk berjuang. Kan gitu. Untuk apa esensi dari zakat itu sendiri? Untuk mengikis, menghilangkan penyeimbang, untuk tidak ada hadirnya keakuan di dalam diri, rasa kepemilikan, sebagai pengingat, sebagai apa ya, tameng sebenarnya itu dalam setiap perjalanan kita, agar mengikis keakuan dalam segala hal. Intinya melepas lah, kan gitu. Zakat melepaskan keakuan, hakikatnya itu walaupun diwujudkan dalam bentuk kita memberikan sesuatu, tapi secara hakikatnya adalah melepaskan kemelekatan di dalam diri kita agar terus terhubung, tidak, agar terus apa ya, bisa menjaga dari kualitas sholat dan juga syahadat ini. Yang keempat yaitu puasa, untuk mampu menahan, atau bersabar lah bahasanya, kan gitu. Menahan, puasa kan salah satunya itu untuk mampu mengendalikan hawa nafsu kita, hawa nafsu kita lah, keakuan hawa nafsu itu, untuk menahan. Dan yang kelima yaitu adalah panggilan. Ketika kita mampu berhasil sukses menjalankan yang keempat ini, maka itu yang didapat adalah toga. Kalau kata wisudanya di situ di haji. Yang kelima ini di haji. Makanya kan haji itu panggilan, dipanggil lah kasarnya kan. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, kan gitu. Hei yang baik kan gitu ya kalau di candaannya. Nah, intinya adalah panggilan. Ketika kita sukses menjalankan ini semua, ya ini toga itu artinya al-haji itu kan. Karena kan inti dari haji itu kan Arafah, al-hajjah Arafah, haji itu adalah mengenal puncaknya kan di situ. Nah, akhirnya kita sudah sampai pada tingkat itu, dan terakhir ditutup dengan rukun agama yang ketiga yaitu rukun ihsan. Ketika kita sudah paripurna dalam keimanan, paripurna dalam keislaman, maka ini yang menjadi penutupnya, menjadi bungkusnya yaitu ihsan.
beribadahlah kamu seolah-olah kamu melihat Allah. Walaupun kamu belum mampu pada tingkat yang seperti itu, maka yakinlah bahwa Allah melihat kita. Itu menjadi bungkus dalam setiap tindak tanduk kita dalam menjalankan kehidupan. Itu teman-temannya, ya mungkin ini yang bisa saya sharing dalam video kali ini. Sekali lagi kurang lebihnya saya mohon maaf jika ada salah-salah kata. Saya juga memerlukan bantuan teman-teman untuk memberikan masukan, memberikan saran, dan mungkin jika ada teman-teman ingin berbagi bisa share di kolom komentar, ataupun ada masukan bisa di kolom komentar, atau mungkin ada bahan diskusi atau pertanyaan yang mungkin bisa kita diskusikan bersama, bisa di share di kolom komentar. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.